Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para peserta majelis taklim kamil yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Nikmat yang tak terhingga dari sisi banyaknya dan dari sisi besarnya. Dan nikmat-nikmat tersebut menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat. Dengan syukur itu kita menjalankan kewajiban. Kita mendapatkan pahala dan juga mendapatkan maslahat dunia. Dengan terjaganya nikmat itu, bahkan ditambahkannya nikmat tersebut dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, alhamdulillah
pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan kitab Fikih Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh kita, Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah. Dan itu merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dari situ kita mengetahui betapa banyaknya sebenarnya ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu yang sudah kita dapatkan. Tinggal bagaimana kita mempraktekkannya, menerapkannya dalam kehidupan, dan bagaimana kita berusaha untuk menyebarkannya kepada orang lain. Setelah kita selesai dari satu amalan, maka hendaknya kita menjalankan atau melakukan amalan yang lainnya sebagai usaha kita untuk terus menerus menjalankan kebaikan. Kemudian ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala eh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza faraghta fansab. Ketika engkau selesai melakukan sesuatu, maka berdirilah untuk melakukan sesuatu yang lain. Bersegeralah untuk melakukan sesuatu yang lain. Setelah kita selesai dengan kitab fikih Asmaul Husna, kita akan beralih ke kitab yang lainnya. Dan kitab yang kita pilih ya, kitab yang ringkas-ringkas saja, ya namun di dalamnya ada banyak manfaat untuk kita. Kita memilih kitab untuk kita kaji di kajian-kajian sekarang dan selanjutnya. Kitabnya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Munajjid Hafizahullah, seorang ulama besar di Saudi Arabia. Kitab beliau beri judul Al-Arba'un Al-Qalbiyah. Al-Arba'un Al-Qalbiyah. 40 hadis tentang hati. Kenapa kita pilih kitab ini? Karena kitab ini berkaitan dengan hati. Dan hati kita adalah sebab baik buruknya kita. Ketika kita mempelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan hati, harapan kita benar-benar bisa terus memperhatikan hati kita. Ketika kajian hari Jumat di tempat ini, kita diingatkan bahwa hati itu harus diperhatikan. Hati itu tidak boleh diremehkan, ya. Bahwa hati itu menjadi sebab kebaikan kita, menjadi sebab keburukan kita. Mudah-mudahan dengan terus mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hati, kita bisa benar-benar terus memperhatikan hati kita dan berusaha untuk memperbaikinya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, langsung saja kita masuk ke hadis yang pertama ya. Di sini diberi judul jauhkan diri dari perkara syubhat. Sebenarnya judul ini bukan dari
Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Munajjid ya. Kalau di kitab aslinya beliau tidak memberikan judul-judul seperti ini. Di kitab aslinya tulisannya Al-Hadithul Awwal, hadis yang pertama. Kemudian Al-Hadithul Tsani, hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadis yang keempat, sampai hadis yang ke-40. Itu yang ada dalam kitab aslinya. Sehingga judul-judul yang ada di terjemahan ini ya, ini bukan dari penulis ya, tapi dari penyusun terjemah. Ini yang harus kita fahami. Dan ditambahkannya judul ini untuk memudahkan kita ya dalam memahami hadis yang akan disebutkan dalam bab pertama, dalam hadis-hadis, untuk mudah memahami apa yang disebutkan di dalam hadis yang akan disebutkan di dalam bab itu. Di sini tulisannya hadis pertama, jauhkan diri dari perkara syubhat. Ya. Hadis pertama ini dari pengarangnya. Terjemahan dari kata pengarangnya al-hadithul awal. Sedangkan jauhkan diri dari perkara syubhat ini dari penerjemah. Dan Anda melihat ya, ada beberapa judul yang sebenarnya kurang pas. Ya. Kenapa kurang pas? Karena buku kecil ini disusun untuk menjelaskan tentang apa? Tentang hati. Maka harusnya semua judul itu berkaitan dengan hati. Seharusnya semua judul yang ada yang ditambahkan itu berkaitan dengan hati. Dan ternyata banyak judul yang tidak berkaitan dengan hati. Seperti hadis pertama ini. Malah yang disorot atau yang disebutkan malah tentang syubhat ya. Jauhkan diri dari perkara syubhat. Ya ini kurang pas ya, karena maksud dari penulis menyertakan hadis ini di hadis pertama adalah untuk menjelaskan tentang hati. Untuk menjelaskan tentang hati. Dan di dalam hadis ini ada penjelasan tentang hati, yaitu di akhir hadisnya. Kalau misalnya judulnya menjadi hati adalah penyebab baik buruknya seseorang, maka itu menjadi tepat ya. Di dalam hadis-hadis yang lain juga seperti itu ya. Hadis yang keempat misalnya, ada tulisan jalan yang benar hanya satu. Ini apa berkaitan dengan hati? Kan tidak. Padahal di dalam hadis itu ada potongan yang berkaitan dengan hati. Harusnya itu yang dijadikan sebagai judul babnya. Di hadis yang ke-6 juga demikian. Hadis yang ke-7 itu judul-judulnya tidak berkaitan dengan hati. Hadis yang ke-8 harusnya yang Allah lihat adalah hatimu. Ya intinya anak ingin menyampaikan di sini bahwa judul-judul yang dibuat di sini dari penerjemah, dan ada beberapa judul yang sebenarnya kurang pas ya dari sisi konteksnya. Karena konteks kitab ini adalah untuk menjelaskan tentang hati. Baik, hadis yang pertama sebaiknya dikasih judul hati adalah penyebab baik buruknya seseorang. Sebaiknya dikasih judul seperti ini atau ya redaksi-redaksi yang semakna. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin
Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyin. Dan sungguh perkara yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara dua hal yang sudah jelas itu ada perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak tahu secara pasti hukumnya perkara-perkara yang samar itu. Ketika dikatakan banyak manusia, berarti ada manusia-manusia yang lain yang mereka tahu kepastian hukumnya. Tapi banyak dari manusia yang mereka tidak tahu kepastian hukum dari perkara-perkara yang samar itu. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdih. Maka barang siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, yaitu perkara-perkara yang samar, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Sebaliknya, barang siapa yang terjatuh dalam perkara-perkara yang syubhat itu, perkara-perkara yang samar itu, waqa'a fil haram, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fih. Ini seperti seorang penggembala yang berada di dekat daerah perbatasan. Maka dia hampir saja masuk ke dalamnya. Yushik an yarta'a fih. Hampir saja dia masuk ke dalam daerah perbatasan itu. Daerah perbatasan maksudnya daerah larangan ya. Yang dimaksud daerah perbatasan di sini adalah daerah larangan. Kalau seseorang itu dekat-dekat dengan daerah perbatasan yang orang dilarang ke situ, maka lama-lama dia akan ke sana. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa inna likulli malikin hima. Dan sungguh setiap raja itu punya daerah perbatasan yang orang-orang dilarang ke sana. Wa inna himallahi maharim. Dan sungguh daerah perbatasan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang Dia haramkan. Maksudnya Allah juga raja. Wa inna likulli malikin hima. Sesungguhnya setiap raja itu punya daerah perbatasan yang orang-orang dilarang ke sana. Dan Allah juga raja. Makanya Allah Subhanahu wa taala punya daerah perbatasan yang hamba-hambanya dilarang ke sana. Dan daerah perbatasan Allah Subhanahu wa taala yang hamba-hambanya dilarang ke sana adalah maharimuh. Perkara-perkara yang Allah haramkan. Ala. Disinilah mulai potongan hadis yang diinginkan oleh musannif. Kenapa hadis ini dimasukkan ke dalam 40 hadis tentang hati? Karena potongan hadis yang terakhir ini. Ala, ingat-ingatlah. Wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ini
ada segumpal darah, ada segumpal darah. Anda pernah sampaikan, ada yang menerjemahkan segumpal daging. Tapi Allah Ta'ala alam, pendapat yang terjemahan yang lebih pas adalah terjemahan segumpal darah. Ya, karena disebutkan di dalam hadis tentang uh, darah yang dihalalkan, ada dua darah yang dihalalkan, yaitu at-tihal wal kabid. Ya, at-tihalu wal kabid. Itu darah yang dihalalkan, di antaranya adalah liver. Liver ya, atau hati. Dalam bahasa kita hati itu liver. Itu halal, dan jantung itu jenisnya seperti itu. Jantung itu jenisnya seperti liver. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut liver atau hati itu sebagai darah, bukan daging. Maka mudghah ketika digunakan untuk menyebut jantung, menyebut hati yang maksudnya adalah jantung, lebih tepat kita terjemahkan darah juga. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal darah itu baik, maka semua tubuh itu akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sebaliknya, apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ala wahyal qalbu. Ingat-ingatlah bahwa segumpal darah tersebut adalah hati. Yang dimaksud dengan hati di sini apa? Jantung. Ya. Kalbu dalam bahasa Arab itu jantung. Sama dengan heart dalam bahasa Inggris. Heart itu jantung. Ya, bahasa Indonesia saja yang salah menerjemahkan. Tapi sudah salah kaprah ya. Tidak bisa kita ubah. Baik. Hati atau kalbu ini ada dua sisi. Ya, ada sisi lahir, ada sisi batin. Sisi lahirnya itu anggota tubuh itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini. Segumpal darah itu, jantung itulah hati kita. Itu dari sisi lahir yang berdegup, ya, itulah jantung, itulah hati. Ada sisi yang kedua, yaitu sisi batin. Sisi batin dari hati adalah jiwa manusia. Ya, jiwa manusia. Batin manusia itu hatinya. Tapi hati dari sisi keduanya. Ada sisi lahir yang kasat mata, yaitu jantung itu. Ada sisi batinnya. Batinnya itu ya jiwa manusia itu. Dia yang mengisi sisi batin manusia. Sisi batin manusia semuanya itu hatinya. Sisi batin manusia semuanya secara keseluruhan itu hati manusia. Adapun sisi lahir dari hati adalah bagian kecil dari tubuh itu. Bisa difahami ya? Baik. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Kita mulai lagi dari pertama.
Disebutkan di sini innal halala bayyin. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Ya. Yang halal itu sudah jelas. Jual beli halal. Ya. Makan makanan yang bermanfaat dan terbuat dari sesuatu yang halal, halal ya. Seperti nasi halal, jelas. Kemudian misalnya ada lauk-lauknya, ya, daging-daging yang disembelih dengan cara yang sesuai syariat, halal jelas ya. Daging sapi halal, daging kambing halal, daging ayam halal, ikan halal, jelas. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Ini bisa jadi disebutkan secara nas oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi masuk dalam sesuatu yang telah disepakati kehalalannya oleh para ulama. Bisa jadi pada sesuatu yang tidak dijelaskan keharamannya. Ini jelas ini. Yang pertama, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis. Maka ini jelas kehalalan. Yang kedua, disepakati oleh kaum muslimin bahwa itu halal. Ini juga jelas kehalalan. Yang ketiga, tidak dijelaskan di dalam nas tentang keharamannya. Ini juga jelas halal. Wa innal harama bayyin. Dan sesungguhnya yang diharamkan juga sudah jelas. Yang diharamkan juga sudah jelas. Seperti misalnya daging yang diharamkan, daging babi, ya, daging anjing, kemudian burung yang punya cakar, hewan yang punya taring, kemudian sesuatu yang didapatkan dengan cara yang diharamkan, barang curian misalnya, atau barang rampasan, atau misalnya barang tersebut didapatkan dengan cara riba, dan seterusnya. Ini jelas keharamannya. Yang jelas keharamannya disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis itu haram. Yang jelas keharamannya disebutkan di dalam ijma' para ulama. Para ulama telah berijma' bahwa itu diharamkan. Ini jelas keharaman. Kemudian disebutkan di sini wa bainahuma umurun mushtabihah. Di antara kedua yang jelas ini, halal yang jelas dan haram yang jelas, ada perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak dari manusia yang tidak tahu secara pasti hukumnya karena samarnya itu. Dilihat dari sisi ini kelihatannya halal. Tapi dilihat dari sisi yang lain kelihatannya haram. Banyak dari manusia yang tidak tahu kepastian hukumnya. Mungkin ada yang bertanya dalam hal ini dengan mengatakan, Ustadz, katanya syariat Islam atau agama Islam ini
ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terang benderang. Malamnya seperti siangnya. Tapi kenapa di sini masih ada perkara-perkara yang samar? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih mengatakan wa bainahuma umurun mushtabihat? Di antara kedua perkara yang jelas itu ada perkara-perkara yang samar. Kelihatannya ada pertentangan Ustaz di sini. Maka jawabannya para jemaah sekalian rahimanahumullah, sebenarnya semuanya telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara jelas. Ya, keadaannya jelas semuanya. Secara zatnya dia jelas semuanya. Tapi karena tidak semua orang itu faham tentang syariat, maka bagi mereka yang tidak faham syariat atau pemahamannya kurang tentang syariat, ada sesuatu-sesuatu yang samar hukumnya. Semakin dia kurang memahami syariat, maka semakin banyak perkara-perkara yang samar baginya. Sebaliknya, semakin tinggi keilmuan seseorang dalam syariat Islam, maka semakin sedikit perkara-perkara yang samar bagi dia. Jadi intinya kesamaran di sini itu subjektif. Ya, kesamaran di sini itu subjektif. Jadi menurut sebagian orang, hakikatnya tidak samar. Tapi karena ada sesuatu yang terjadi pada diri orang tersebut, maka dia melihatnya sebagai sesuatu yang samar. Jadi paham ya? Agama Islam itu agama yang sudah jelas semuanya. Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sangat terang benderang. Adapun kesamaran yang ada di dalam hadis ini, yang disebutkan di dalam hadis ini kesamaran dari sudut pandang orangnya. Jadi bukan agamanya yang salah atau kurang, bukan. Tapi orangnya ini yang salah. Orangnya yang kurang. Karena dia kurang memahami Islam, ilmunya tentang syariat Islam kurang, akhirnya melihat perkara-perkara itu menjadi samar. Kemudian disebutkan di sini, la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Banyak dari manusia yang tidak tahu. Ini menunjukkan ya bahwa banyaknya jumlah itu tidak menentukan benar atau salah. Banyaknya manusia itu tidak menentukan benar atau salah. Kalau misalnya ya, kita hadir di suatu kajian, yang hadir ternyata sampai 100.000 orang. Itu bukan berarti kajian tersebut itu kajian yang pasti benarnya. Tidak. Bisa jadi yang hadir 100.000 orang lebih, akan tetapi yang ngisi di kajian tersebut orang-orang yang tersesat ya, dan menyesatkan. Bisa jadi. Tapi juga jangan dijadikan tolak ukur sebaliknya, bahwa jumlah yang banyak itu pasti salah. Ya tidak juga. Bisa jadi jumlah yang banyak ya itu benar. Bisa jadi jumlah yang banyak benar, bisa jadi jumlah yang banyak itu salah. Intinya jumlah yang banyak jangan dijadikan tolak ukur benar atau salah. Yang menjadi tolak ukur benar atau salah adalah dalil. Apakah dalilnya kuat ataukah tidak? Ini yang menjadi tolak ukur kebenaran dan kesalahan.
Kemudian disebutkan di sini, "Famanittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdih." Barang siapa yang menghindarkan dirinya dari perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang samar, maka sungguh dia telah menghindarkan dirinya, menghindarkan agama dan kehormatannya dari perkara-perkara yang buruk. Dia telah menghindarkan agama dan kehormatannya dari perkara-perkara yang buruk. Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk jauh-jauh dari perkara-perkara yang syubhat. Kalau kita mendapati ya ketidakjelasan pada sesuatu, maka lebih baik kita hindari yang tidak jelas itu. Kalau kita hindari, maka kita akan selamat. Agama kita selamat, kehormatan kita juga akan selamat. Kalau misalnya kita ingin melakukannya, maka tanyakan kepada ulama. Sesuatu yang tidak jelas itu yang ingin kita lakukan, tanyakan kepada ulama. Agar akhirnya sesuatu itu menjadi jelas. Baik jelas halalnya atau jelas haramnya. Kecuali kalau kita bisa mengetahui secara mandiri dengan meneliti dalil-dalilnya. Apakah itu halal atau haram? Silakan diteliti sendiri. Intinya sebelum kita melangkah untuk melakukan sesuatu, maka harus jelas dahulu hukumnya. Kita harus punya ilmunya dulu. Jangan sampai perkaranya masih samar, ya. Kemudian kita melangkah. Karena itu akan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Jangan sampai kita main api dalam masalah seperti ini, ya. Agama kita bisa terancam. Dan gangguan dalam agama ini gangguan yang sangat berbahaya. Famanittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdih. Barang siapa yang menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang samar, maka dia benar-benar telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Ini bahayanya kalau kita jatuh dalam perkara yang syubhat. Kalau kita jatuh dalam perkara syubhat, di sini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqa'a fil haram. Maka orang tersebut akan terjatuh ke dalam keharaman. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan di sini ada dua kemungkinan. Dalam kata-kata beliau, dalam kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waqa'a fil haram, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena banyaknya dia terjatuh ke dalam sesuatu yang syubhat, akhirnya dia bisa jadi tidak sengaja melakukan sesuatu yang haram. Karena terbiasanya dia melakukan sesuatu yang syubhat, bisa jadi terjatuh ke dalam sesuatu yang haram tanpa dia sengaja. Dan kemungkinan ini besar. Ya, kemungkinan ini besar. Seringkali melakukan yang syubhat, ya, maka dia akan terjatuh ke dalam sesuatu yang haram tanpa dia sengaja. Dia tidak ingin melakukan yang haram,
Tapi ya akhirnya terjatuh ke dalam sesuatu yang haram tanpa kesengajaan. Kemungkinan yang kedua, waqa'a fil haram, terjatuh ke dalam sesuatu yang diharamkan ini, maksudnya adalah amdan, dia sengaja. Kalau yang pertama tadi, tidak sengaja dia. Jatuhnya dia ke dalam keharaman itu karena dia banyak melakukan yang syubhat. Akhirnya tidak sengaja terjatuh ke dalam sesuatu yang diharamkan. Kalau yang kedua, waqa'a fil haram amdan. Dia terjatuh ke dalam sesuatu yang diharamkan dengan sengaja. Kenapa? Ya karena terbiasa melakukan yang syubhat. Akhirnya yang haram menjadi ringan, remeh dalam pandangannya. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang diharamkan dengan sengaja. Dia tahu kalau itu haram. Tapi karena sebelumnya sudah terbiasa dengan syubhat, akhirnya yang haram itu menjadi remeh di matanya. Dengan mudah dia akan melakukan yang diharamkan itu. Ya, ini dua kemungkinan yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perumpamaan. Ya, ini salah satu dari uh, cara menjelaskan sesuatu dengan baik, ya. Bagaimana kita menjelaskan sesuatu kepada orang lain agar mudah difahami, di antaranya adalah dengan menyebutkan perumpamaan. Dan ini banyak ya dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran juga banyak, ya, permisalan-permisalan. Dan ini benar-benar, iya, permisalan itu ringkas ya, tapi bisa mengandung makna yang sangat luas. Ya, kata-kata yang ringkas, tapi bisa mengandung makna yang sangat luas. Disebutkan di sini karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fih. Ini seperti seorang penggembala ketika dia menggembalakan hewan gembalaannya di daerah di sekitar daerah larangan, di sekitar daerah perbatasan yang orang-orang dilarang ke situ. Kalau misalnya ada orang, ya di situ ada daerah perbatasan, di situ ada rumputnya banyak. Kemudian di luar daerah perbatasan juga ada rumput banyak. Ada batasannya. Ya. Ketika seseorang itu menggembala di luar daerah perbatasan yang orang-orang dilarang ke sana, maka lama-kelamaan dia akan tergoda untuk ke daerah perbatasan yang orang-orang dilarang ke sana. Bisa jadi sengaja, disengaja, bisa jadi tidak disengaja. Bisa jadi hewannya yang ke sana. Dia tidak ingin hewannya ke sana, tapi hewannya ke sana. Ini tidak disengaja. Bisa jadi disengaja. Dia melihat rumputnya di sini habis, ya, tinggal sedikit, kemudian melihat rumput di sana lebih hijau, lebih banyak, akhirnya dia sengaja ke sana. Sedikit demi sedikit. Akhirnya terjatuh. Terjatuh di dalam daerah larangan. Seperti itu perumpamaan orang yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang syubhat. Makanya kalau kita tersadar ya, ternyata yang kita lakukan itu perkara-perkara yang syubhat, ya, segera untuk kembali. Kembali ke jalan yang jelas. Jangan sampai ya kita ngeyel. Jangan sampai kita mempertahankan sesuatu yang tidak jelas itu. Dan setan itu memang langkahnya itu samar.
Setan itu tidak akan menggoda seseorang dengan sesuatu yang jelas haramnya. Karena kalau seseorang itu digoda untuk melakukan sesuatu yang jelas haramnya, maka kemungkinan besar orang itu tidak akan mau melakukannya. Misalnya orang baik-baik digoda oleh setan untuk berzina. Sana lo berzina. Ada si fulanah yang mau dizinai. Apakah orang tersebut akan langsung mau? Jawabannya tidak. Dia orang baik-baik. Beda kalau misalnya dia orang yang saleh, ya, digoda misalnya dengan mengatakan, kamu itu harusnya menyebarkan ilmumu. Kamu punya ilmu tahsin. Itu si fulana. Dia ingin belajar tahsin. Ya ajari tahsin dia. Kasihan. Ilmumu juga akan semakin bermanfaat kalau ngajarin dia. Nah, kalau seperti ini kan akan tergoda seseorang. Oh iya ya, saya punya ilmu ini, saya punya kelebihan ini, dan saya bisa dapat pahala besar ketika saya ajarkan kepada orang lain. Dan si fulanah ini termasuk orang lain. Akhirnya, ya, ngajari si fulanah tahsin. Kemudian, ya, dengar suaranya, dengar atau tahu kepintarannya, kecerdasannya. Kemudian, ya, sudah terbiasa dengan dia. Akhirnya, tergoda untuk melakukan yang lebih dari itu. Akhirnya terjatuh ke dalam eh, pacaran yang dibungkus dengan kata ta'aruf syar'i. Dan bisa jadi akhirnya terjatuh ke dalam perzinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya para jamaah sekalian rahimakumullah, kita itu harus hati-hati. Yang kecil-kecil seperti ini kalau diremehkan, kalau tidak diperhatikan, tidak diwaspadai, maka akan menjerumuskan seseorang ke dalam kebinasaan. Ala wa inna likulli malikin hima. Ingat-ingatlah bahwa setiap raja itu punya daerah perbatasan yang orang-orang dilarang ke sana. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya daerah perbatasan Allah yang hamba-hambanya dilarang untuk memasukinya adalah maharimuh, hal-hal yang diharamkan olehnya. Jadi kalau kita terjatuh ke dalam syubhat, maka kita akan terjatuh ke dalam daerah perbatasan ini, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masalah hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ingat-ingatlah di dalam tubuh ini ada segumpal darah yang apabila dia baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Dan apabila dia buruk, maka seluruh tubuh akan menjadi buruk. Ingat-ingatlah bahwa itu adalah hati. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, potongan hadis ini menunjukkan betapa pentingnya hati dalam diri kita. Bahwa hati itu benar-benar berpengaruh besar terhadap kebaikan dan keburukan kita. Kalau hati itu benar-benar baik, hati yang baik itu hati yang
dipenuhi dengan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang baik itu hati yang dipenuhi dengan kecintaan kepada amal-amal saleh, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih dari dosa-dosa. Itulah hati yang baik. Ketika hati itu baik, maka seluruh badan seseorang akan menjadi baik. Makanya kita harus benar-benar memperhatikan hati kita. Dari sini juga kita tahu ya betapa pentingnya pelajaran-pelajaran tentang akidah, tentang keimanan. Karena akidah dan keimanan itu akan membentuk keyakinan. Dan keyakinan itu tempatnya di hati. Ketika keyakinan seseorang baik, maka amalan badannya akan menjadi baik. Ketika keyakinannya lurus, maka amalan seseorang akan menjadi lurus. Ketika keyakinannya kuat, maka amalan seseorang juga akan menjadi kuat. Ya. Banyak orang yang dari sisi fisiknya itu lemah, tapi ternyata dia bisa melakukan sesuatu yang mengalahkan orang-orang yang fisiknya kuat. Kenapa? Ya karena kekuatan hati dia, kekuatan tekad dia dalam melakukan sesuatu tersebut. Makanya jangan sampai kita itu lebih memperhatikan fisik kita daripada hati kita. Harusnya yang lebih kita perhatikan adalah hati kita. Karena dia itu inti, ya. Bahasa orang sekarang, core of the core, ya. Intinya diri manusia adalah hati dia. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut hati itu sebagai raja. Ya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut hati sebagai raja. Beliau mengatakan al-qalbu malikun. Sahabat Abu Hurairah, ini asar dari beliau. Al-qalbu malikun. Hati, ya, yang dimaksud dengan hati ini apa? Jantung, ya. Kita harus terus memahami atau menyadarkan diri kita ini bahwa hati itu jantung, bukan liver. Hati yang dimaksud di sini adalah jantung, bukan liver kita. Al-qalbu malikun. Hati itu raja. Walahu junudun. Dan dia punya bala tentara. Fa'idha salahal maliku salahat junuduhu. Apabila rajanya itu baik, maka bala tentaranya akan menjadi baik. Wa idza fasadal maliku fasadat junuduhu. Sebaliknya, apabila rajanya itu rusak, rajanya itu buruk, maka bala tentaranya juga akan menjadi rusak. Bala tentaranya juga akan menjadi buruk. Anggota badan kita itu tentaranya hati kita. Dan hati kita itu raja yang benar-benar dipatuhi oleh bala tentaranya. Anggota badan kita itu ya akan selalu mengikuti rajanya. Akan selalu mengikuti apa kata hati. Makanya yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah hati kita.
Jangan sampai kita lebih memperhatikan fisik kita, ya. Kalau masalah baju, ya, model baju diperhatikan benar-benar. Model rambut diperhatikan benar-benar, ya. Make up wajah, Masya Allah, diperhatikan benar-benar. Model sepatu, ya, dipilih-milihnya sampai berhari-hari. Tapi hatinya tidak diperhatikan sama sekali. Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak pantas sekali. Kita harusnya benar-benar memperhatikan hati kita. Lebih dari perhatian kita terhadap fisik kita. Saya tidak mengatakan di sini tidak usah perhatikan fisik sama sekali, tidak. Tapi sebagaimana kita memperhatikan fisik kita, maka harusnya perhatian kita terhadap hati kita lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi, lebih banyak lagi. Nah, hati itu yang menjadi penentu kita. Hati itu yang dilihat oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak melihat wajah-wajah kalian. Allah tidak melihat jasad-jasad kalian, fisiknya. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati dan amalan kalian. Hati yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan fisik kita. Maka harusnya perhatian kita terhadap hati itu lebih besar daripada perhatian kita kepada fisik kita. Ustaz, bagaimana memperhatikan hati? Memperhatikan hati misalnya dengan banyak mendoakannya. Ya, banyak mendoakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk, dari penyakit-penyakit hati. Ini cara kita memperhatikan hati. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan hati kita. Kalau misalnya ada orang yang hatinya ya sepertinya lemah, ya, ada masalah sedikit, ya langsung putus asa. Ada masalah sedikit, ya kurang bisa menghadapinya dengan baik, ya. Ini terlihat hatinya lemah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menguatkan hati kita. Ya. Kemudian bersihkan hati kita dari dosa-dosa. Bagaimana membersihkan hati dari dosa-dosa? Yang pertama dengan banyak beristighfar. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, memperbanyak amal-amal saleh. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal saleh, amal-amal baik itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan, menghilangkan dosa-dosa. Banyak sekali hati-hati yang dipenuhi dengan kotoran-kotoran dosa. Sampai akhirnya hati tersebut ya sakit-sakitan. Sampai akhirnya hati tersebut buta. Sakit dan buta. Kalau hati sakit itu akhirnya keinginan untuk melakukan kebaikan menjadi sangat lemah. Untuk ingin tahu bukti dari hal ini? Coba ya sesekali ngajak orang yang bergelimang dengan kemaksiatan atau bergelimang dengan syubhat, bergelimang dengan kesyirikan, bergelimang dengan kebid'ahan. Coba ajak mereka untuk melakukan amal ibadah yang sesuai dengan sunnah. Coba. Amal yang ringan itu akan menjadi sangat berat di mata mereka.
Apalagi yang sedang dalam keadaan bermaksiat. Ajak dia untuk ngaji 1 juz misalnya. Betapa beratnya ngaji 1 juz itu. Padahal bagi orang yang hatinya itu bersih, itu sangat ringan sekali. Coba lihat ya sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Itu dalam athar yang masyhur dari beliau, ya. Beliau itu seringkali menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Iya, 1 rakaat. Hatam Al-Quran. Athar masyhur dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan dari beliau juga ada perkataan yang masyhur. Lau syabi'at, lau tahurat qulubuna ma syabi'at an kalami rabbina. Seandainya hati kita itu bersih, maka dia tidak akan kenyang dari perkataan Rabb kita. Dia tidak akan kenyang dari membaca Al-Quran. Iya, atau bandingkan ini, ya kita bisa bandingkan ini 1 Al-Quran 1 rakaat, kemudian tadi suruh baca 1 juz saja. Itu berat. Padahal sama-sama manusia. Sama-sama punya kekuatan. Tapi kenapa yang ini kekuatannya sangat luar biasa, yang ini kekuatannya sangat lemah sekali? Ya karena hatinya. Hatinya itu sakit-sakitan. Karena banyaknya dosa yang dia lakukan. Hati yang sakit itu akan lemah, berat sekali dalam melakukan kebaikan. Hati yang sakit, para jemaah sekalian rahimanallah, akan menjadi hati yang buta. Ya. Dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya karena banyaknya dosa yang ada di hatinya. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, bahwa setiap seorang hamba melakukan 1 dosa, maka ditorehkan di dalam hatinya 1 noda hitam. Kalau dia berhenti, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hilangkan noda itu lagi. Noda hitam itu akan dihilangkan dari hatinya. Tapi kalau dia melakukan lagi, melakukan lagi, maka akan terus ditambahkan noda-noda hitam ke dalam hatinya. Sampai akhirnya noda-noda hitam itu menyelimuti hatinya. Akhirnya hatinya menjadi buta dia. Ya. Akhirnya hati tersebut menjadi apa? Menjadi buta. Tidak bisa melihat dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau lihat laki-laki cingkrang, hatinya malah benci. Tapi kalau lihat perempuan cingkrang, ya hatinya biasa saja. Biasa. Iya, memang ada seperti itu. Kalau lihat laki-laki yang cingkrang kok nggak pantas ya. Tapi kalau lihat perempuan yang cingkrang, pantas-pantas saja. Ini karena hatinya sudah gelap. Dia tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan bisa terbalik itu. Yang buruk jadi kelihatan baik, yang baik jadi kelihatan buruk. Kalau lihat misalnya ada laki-laki berjenggot. Seorang muslim taat berjenggot. Dia nggak suka. Tapi kalau lihat olahragawan berjenggot, keren. Padahal dia non-muslim. Dia non-muslim. Sekarang banyak ya olahragawan, binaragawan jenggotan. Dia non-muslim. Kalau lihat seperti itu keren. Tapi lihat orang yang taat beragama berjenggot gak suka. Ini hati, contoh ya, hati yang sudah buta. Tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan penglihatannya menjadi terbalik. Yang baik dilihat buruk, yang buruk dilihat baik.
Kalau kita merasa ada seperti itu dalam hati kita, maka banyaklah beristighfar. Banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir, basahi lisan kita dengan zikir. Banyak melakukan kebaikan-kebaikan agar hati kita menjadi bersih dari dosa, ya. Agar noda-noda yang hitam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi jernih, ya. Sehingga penglihatan hati itu bisa jelas. Oh, ini baik, ini buruk, ya. Agar hati yang tadinya sakit-sakitan, tidak punya tenaga untuk melakukan kebaikan, menjadi kuat, ya, dalam melakukan kebaikan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada satu masalah ya yang sering dibahas ketika membicarakan masalah hati, yaitu masalah apakah akal itu di hati ataukah di otak? Apakah akal itu ada di hati ataukah di otak? Ada yang mengatakan ya akal itu di otak, karena kalau kepala seseorang itu dipukul sampai akhirnya otaknya rusak, maka orang tersebut tidak bisa berpikir lagi. Kemudian kalau misalnya jantung seseorang dicangkok dengan jantungnya orang yang gila, jadi orang gila diambil jantungnya, kemudian dicangkokkan ke jantungnya orang yang sehat, itu ternyata orang yang sehat itu tidak menjadi gila. Bisa dan tidak menjadi gila. Berarti akal ada di otak, bukan di jantung. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa otak manusia atau akal manusia itu ada di jantungnya. Akal manusia itu ada di jantungnya. Pendapat yang kedua ini didasarkan pada ayat-ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Tidakkah mereka berjalan di muka bumi sehingga mereka yang punya hati bisa berpikir dengan hatinya? Yang punya hati bisa berpikir dengan apanya? Dengan hatinya. Allah tidak mengatakan ya'qiluna bidimaghihim atau biadmighatihim, berpikir dengan otaknya mereka. Tidak. Allah mengatakan ya'qiluna biha ay biqulubihim, mereka berpikir dengan hati mereka. Bahkan diteruskan au an yasma'una biha, itu mereka punya telinga yang mereka mendengar dengannya. Jadi pendengaran ada di mana? Di telinga. Adapun pemikiran ada di hati, bukan di otak. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sungguh bukanlah mata yang buta, akan tetapi hati-hati yang ada di dada mereka itulah yang buta. Ada juga di surat Al-Qaf, di surat Qaf ayat 37. Ya, itu juga menunjukkan bahwa
akal itu tempatnya di hati. Kemudian di dalam beberapa asar ya juga disebutkan bahwa akal itu tempatnya di hati. Ada perkataan dari sahabat Ali ya bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan innal aqla fil qalbi. Sesungguhnya akal itu tempatnya di hati, di jantung ya. Kemudian ada juga asar dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau ditanya, bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu yang banyak seperti ini? Beliau menjawab, bilisanin saul. Bilisanin saul wa qalbin aqul. Aku mendapatkan ilmu yang banyak itu dengan lisan yang banyak bertanya dan hati yang banyak berfikir. Jadi sahabat Ibn Abbas mengatakan yang berfikir itu hati. Dari dua pendapat ini, mana yang lebih kuat? Apakah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa akal itu di otak, atau pendapat yang kedua bahwa akal itu di hati? Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menggabungkan keduanya. Jadi hati itu sebagai pemutus atau penentu keputusan. Dia yang menimbang-nimbang keputusan. Setelah diputuskan, maka hati mengirimkan perintah ke otak. Jadi pertama itu otaknya bekerja. Otak bekerja eh, sebagai alat untuk memahami, menggambarkan sesuatu. Alat untuk memahami dan menggambarkan sesuatu. Dari situ hati memberikan pertimbangan, ya, menimbang-nimbang. Dari dasar apa yang diterima oleh otak, maka hati menimbang-nimbang keputusan. Jadi yang memutuskan adalah hati. Kemudian hati memutuskan sesuatu setelah pertimbangannya. Kemudian mengirimkan ke otak untuk dikirimkan ke seluruh bagian tubuh. Ya. Sehingga dengan pendapat ini kita tidak menyelisih ayat yang mengatakan bahwa hati itulah yang berpikir. Hati itulah yang berpikir. Jadi hati berpikir, iya, dia yang menimbang-nimbang keputusan. Kemudian dia yang memutuskan. Kemudian keputusan itu dikirim ke otak untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebelumnya disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ya, Imam Ahmad itu mengatakan bahwa akal itu tempatnya di hati, tapi dia punya hubungan dengan otak. Ya, dia ada hubungannya dengan otak. Baik. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau dalam perkataannya mengatakan, wat tahqiqu, kataan yang yang sesuai dengan tahqiq, ya, sesuai dengan kebenaran, anna ruh allati hiya nafsu laha ta'alluqun bihadza wa hadza. Bahwa ruh yang dia adalah jiwa manusia itu punya keterkaitan dengan hati dan otak. Wa ma yattasifu minal aqli bihi yata'allaqu bihadza wa hadza. Dan
apa yang disifati dengan akal itu juga berkaitan dengan hati dan otak. Lakin mabda'ul fikri wan nadhari fid dimagh. Akan tetapi awal pemikiran dan penglihatan itu di otak. Wa mabda'ul iradah fil qalbi. Adapun awal dari keinginan itu ada di hati. Jadi asalnya otak yang melihat ya dan menggambarkan sesuatu. Otak yang uh, berpikir dan menggambarkan sesuatu, kemudian pikiran dan penggambaran itu dikirim ke hati. Kemudian hatilah yang memutuskan. Hati dia merenungi, mempertimbangkan dan memutuskan. Keputusan itu akhirnya dikirim ke otak lagi, ya, nanti otak yang mengirimkan perintah-perintah ke seluruh anggota tubuh. Ada permisalan juga dari sebagian ulama di zaman ini. Fal'aqlu fil qalb wal qalbu fis sadr. Akal itu di dalam hati dan hati itu di dalam dada. Hati di sini maksudnya apa tadi? Jantung ya. Lakin ad-dimagha yastaqbil wa yatasawwar thumma yursilu hadha at-tasawwur ila al-qalb. Akan tetapi otak manusia itu yang menerima. Yang menerima. Wa yatasawwar. Nah, menerima ini maksudnya menerima dari pendengarannya, menerima dari matanya, ya. Jadi mata melihat, kemudian diterima oleh otak, ya. Atau telinganya mendengar, diterima oleh otak, ya. Yastaqbil wa yatasawwar. Dan otak itu menggambarkan sesuatu. Dari penglihatan dan pendengaran itu ada gambaran di otak kita. Tsumma yursilu hadha at-tasawwur ila al-qalb. Kemudian otak mengirimkan gambaran ini ke hati. Liyanzura awamirah. Untuk melihat bagaimana perintah hati. Thumma tarji'ul awamir minal qalbi ila dimagh. Kemudian perintah-perintah itu kembali lagi dari hati ke otak. Thumma yunafidu ad-dimagh. Kemudian otak itu ya melakukan perintah yang disampaikan oleh hati. Idzan ad-dimaghu bimanzilati sekretir. Jadi otak itu seperti sekretaris. Sekretaris atasan. Yunadzimul muamalat wa yurattibuha thumma yursiluha ilal qalbi ilal mas'ul alladhi fawqah. Ya. Jadi sekretar itu dia merapikan urusan-urusan. Kemudian mengirimkan ke hati yang dia adalah penanggung jawab di atasnya. Hadzal qalbu yuwaqqi yumdi aw yarud. Hati itulah yang menandatangani, yang meloloskan urusan atau menolak urusan. Thumma yadfa'ul muamalah ila dimagh. Kemudian hati itu ya menyerahkan urusan itu ke otak lagi. Wad dimaghu ya'murul a'sab wa tatamashsha. Dan otak itu yang memerintahkan eh, otot-otot ya atau saraf-saraf dan akhirnya bergeraklah badan itu. Wa hadzal qaul huwa alladhi tatma'innu ilaihi an-nafas. Pendapat ini yang ya menenangkan hati. Ini perkataan dari Syekh Saleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Najjd hafizahullah. Beliau mengatakan juga wahwal muwafiq lil waqi'. Dan ini yang sesuai dengan kenyataan. Memang kenyataannya seperti itu. Orang kalau otaknya dirusak, ya, itu tidak tersisa ya,
tidak tersisa pemikiran sama sekali. Rusak, nggak bisa berpikir lagi. Makanya tidak bisa kita katakan bahwa otak itu tidak ada hubungannya dengan eh, eh, tidak ada hubungannya dengan proses berpikir. Ada proses berpikir di otak, tapi semua keputusan itu eh, digantungkan di hati. Semua keputusan yang memutuskannya adalah hati ya, bukan otak. Wallahu taala a'lam. Tetap ya, hati itu lebih tinggi daripada otak. Ya, otak hanya sebagai eh, bagian yang diperintahkan oleh hati untuk meneruskan keputusannya ke seluruh badan manusia. Wallahu taala a'lam. Tapi para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz, wa fikum barakallah. Afwan, izin menyampaikan pertanyaan titipan. Apa hukum seorang istri yang tidak patuh terhadap suami yang sholatnya bolong-bolong? Suka berkata kasar, suka mengutamakan haknya sendiri, sementara kewajibannya tidak dijalankan sepenuhnya. Dan ini selalu berulang, dimaklumi sama istrinya, sehingga istrinya stres, jadi istri tidak patuh pada suaminya. Jazakumullahu khairan. Iya, para jamaah sekalian rahimanahumullah, ini ujian ya. Ujian bagi seorang istri apabila mendapatkan suami yang seperti ini. Sebenarnya ya, kalau kita ingin memilah-milah masalah ini dengan baik ya, maka bedakan ya antara kita dengan suami kita dan bedakan suami dengan kita. Jadi kita itu punya kewajiban yang berbeda dengan suami. Suami punya kewajiban yang berbeda dengan kita. Di antara kewajiban suami terhadap kita yang memberikan nafkah kepada kita, kemudian kita kepada kebaikan, menjaga kita dari hal-hal yang buruk dan hal-hal yang membahayakan. Ini kewajiban suami terhadap istrinya. Kemudian kewajiban suami kepada Allah Subhanahu wa taala yang mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kewajiban ini tidak dilakukan oleh suami, maka itu tanggung jawab suami ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggung jawab suami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia akan bertanggungjawabkan itu. Kemudian kewajiban seorang istri adalah patuh kepada suaminya. Kewajiban seorang istri terhadap suaminya adalah patuh kepada suaminya. Kemudian memenuhi kebutuhan syahwat seorang suami dalam batasan-batasan yang disyariatkan, ya, batasan-batasan syariat. Apabila seorang istri tidak melakukan kewajiban ini, dia bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau misalnya Ustadz, ini istrinya sudah tidak tahan, maka para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, solusinya bukan tidak taat ya. Solusinya adalah mengakhiri hubungan. Solusinya itu bukan tidak taat, tapi akhiri hubungan. Cuma solusi mengakhiri hubungan ini bisa jadi mendatangkan mudarat yang lebih besar. Bisa jadi mendatangkan mudarat yang lebih besar. Makanya harus benar-benar dipertimbangkan. Harus benar-benar dipertimbangkan masalah ini atau solusi ini. Jadikan ini solusi terakhir ya. Jadikan ini sebagai solusi terakhir. Karena betapa banyak ya istri yang menyesal karena terlalu gegabah untuk mengajukan gugatan cerai. Ya sekarang ini di pengadilan agama sangat longgar ya masalah gugatan cerai ini. Istri bisa melakukan gugatan cerai tanpa seizin suami. Suami tidak mengatakan kata-kata apapun, kemudian hakim memutuskan perceraian. Sehingga akhirnya bercerai padahal suaminya masih ingin mempertahankan hubungan itu. Tapi akhirnya istri yang merasa rugi dengan keputusannya itu di kemudian hari. Terus bagaimana Ustadz biar kita bisa sabar ya? Kalau misalnya kita tidak mengambil keputusan gugatan cerai, agar kita sabar bagaimana? Yang pertama, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harusnya seperti itu. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan masalah-masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejadi-jadinya kepada Allah, tidak ada masalah. Allah suka. Allah senang dengan yang seperti itu. Apalagi kita sebagai seorang istri itu biasanya kedudukannya atau kekuatannya lemah. Maka adukan kepada Allah Subhanahu wa taala masalah-masalah kita. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memperbaiki hubungan suami istri kita. Hubungan pernikahan kita mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan suami agar suaminya dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar dijadikan sebagai suami yang saleh. Kalau dikatakan tadi salatnya bolong-bolong, doakan agar suami memperbaiki, agar Allah memperbaiki agama suaminya. Ini yang sering dilupakan ya oleh banyak manusia ya, tidak hanya istri. Suami istri banyak yang melupakan sisi ini. Ada masalah tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya yang paling menentukan kehidupan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Coba ya kalau ada masalah besar seperti ini, setiap malam bangun di akhir malam. 1 jam sebelum subuh harus sudah bangun. 1 jam sebelum subuh harus sudah bangun. Kita ada masalah besar. Tidak seperti orang lain. Orang lain santai-santai tidak ada masalah. Kita ketika dalam masalah besar, kalau masih santai-santai, ini malah tambah memberatkan keadaan kita. 1 jam sebelum orang lain pada tidur, orang lain pada bangun, ya itu bukan sesuatu yang sulit ya. Atur jam saja. Bangunlah, kemudian sholat malam. Kemudian ketika sujud, banyaklah mengadu kepada Allah. Menangislah di sana. Menangislah di sujud-sujud. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita solusi yang terbaik insya Allah ya, ketika kita benar-benar meminta solusi atau jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan solusi dalam kehidupan dia dan Allah akan berikan kepada dia rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ya memang ya, bukan berarti kita harus mengharamkan perceraian, tidak ya. Kita tidak mengharamkan perceraian. Nabi Ismail menceraikan istrinya. Nabi Ismail menceraikan istrinya. Ada beberapa ulama yang akhirnya bercerai dengan istrinya. Di zaman ini juga banyak ustadz ya yang bercerai dengan istrinya. Ini kan sudah memang tidak ada jalan yang lainnya. Kita tidak mengharamkan perceraian, tapi jadikan perceraian itu sebagai pilihan terakhir. Setelah semuanya kita coba, kita usahakan semaksimal mungkin, ternyata ya tidak bisa memberikan solusi. Maka ketika itu baru kita memilih perceraian. Taib. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum, wafikum barakallah. Ustaz, hafidhakallah, Allah yahfadhuk. Afwan izin bertanya, bagaimana menjelaskan ke seorang teman yang terkena amalan-amalan yang tidak disyariatkan? Misal, zikir dengan jumlah yang sangat banyak, ziarah dan berdoa ke makam yang dianggap wali atau ulama, minta doa melalui perantara orang pintar. Terkena syubhat juga melihat sesuatu yang sunnah identik dengan Wahabi. Jazakumullahu khairan. Iya, para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kita sebagai manusia yang kita mampu adalah hidayatud dalalah. Yang kita mampu adalah memberikan dia penjelasan, memberikan dia penjelasan. Adapun terbukanya hati dia untuk menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima penjelasan kita, yaitu itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang dulu dekat dengan beliau. Seperti Abu Lahab ya. Abu Lahab itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dekat ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat ya, Allah tidak ngasih hidayah kepada mereka. Padahal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu diturunkan kepada beliau. Beliau punya mukjizat ya. Abu Talib melihat mukjizatnya, Abu Lahab juga demikian. Tapi ya seperti itulah hidayah. Biasanya orang-orang yang seperti ini itu sulit ya memang untuk dinasehati. Kenapa demikian? Karena mereka itu merasa yang mereka lakukan itu benar. Mereka tidak merasa bersalah. Dan ketika mereka ya merasa benar, ya itu sudah mendasarinya dengan alasan-alasan yang kuat yang mereka ambil dari guru-guru mereka. Ya tentunya kekuatan di sini ya menurut pemahaman mereka. Mereka menganggap bahwa alasan-alasan itu sangat kuat sekali. Sehingga untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang seperti ini, itu berat ya. Saya pun mengalaminya sendiri. Jadi caranya itu bukan mendebat. Kalau mendebat, Anda melihat manfaatnya sedikit. Bisa jadi malah mudaratnya lebih besar. Apalagi kalau yang didebat seperti ini orang-orang awam. Ya caranya bagaimana Ustaz? Ya caranya misalnya ya, dengan mengajak ngaji. Ngajak ngaji.
sekali, dua kali. Kalau mau diajak ngaji itu Masya Allah, sesuatu yang sangat luar biasa. Ajak ngaji misal. Kalau tidak mau, ah, cari cara lain. Seperti misalnya kita berdakwah dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian nasihat sedikit-sedikit saja. Jangan langsung ngasih nasihat banyak. Terutama ketika mereka bertanya. Kalau kita menjaga hubungan baik, ya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Ketika ditanya, maka sampaikan. Atau misalnya, tanyakan kepada mereka tentang amalan tertentu. Amalan tertentu, misalnya zikir yang banyak di sini. Zikir dalam jumlah yang sangat banyak. Sebenarnya, zikir dalam jumlah yang sangat banyak itu bagus ya. Tapi bukan seperti itu maksudnya. Mereka berzikir dengan bilangan tertentu yang mereka tidak mau kurang, tidak mau lebih. Dengan cara tertentu juga. Misalnya zikirnya di waktu kapan, dengan cara bagaimana. Ada cara-cara tertentu. Itu yang menjadi masalah. Kita bisa tanyakan kepada mereka, eh, yang pertama tanyakan, ibadah itu hukum asalnya dilarang atau dibolehkan. Dari sini dulu, kalau sisi ini tidak disepakati, maka susah untuk melangkah ke langkah yang berikutnya. Kalau dia mengatakan ibadah itu pada asalnya dibolehkan, ya sudah, kita harus menggarap dari sisi ini dulu. Kita harus luruskan dulu pemahaman ini dengan menyebutkan perkataan-perkataan para ulama, ya. Jangan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim atau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab atau perkataan-perkataan orang di zaman ini. Ambil dari perkataan para ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Mereka juga sepakat akan hal ini. Ya, sehingga yang pertama mereka ketahui ini, bahwa pada asalnya ibadah itu dilarang. Ya, ada perkataan dari Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ada juga dari perkataan ulama-ulama yang lainnya. Itu diambil ya. Perkataan ulama-ulama Syafi'iyah dalam masalah ini. Kalau dia sudah sepakat bahwa pada asalnya ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang membolehkannya, tanya kepada dia, amalan antum zikir ini kok seperti ini? Boleh tahu dalilnya, dalil khususnya. Tanyakan kepada dia, boleh tahu dalil khususnya. Apakah ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu keterangan yang seperti itu? Kan tadi ada asalnya tidak boleh. Kalau kita ingin membolehkannya, kan harus ada dalilnya. Dalil itu bukan perkataan para ulama, tapi dalil ya hadis atau ayat dalam Al-Quran. Ini memang membutuhkan waktu yang lama ya. Tapi kalau kita bisa runut seperti ini, maka langkah-langkah kita akan lebih mudah ya untuk sampai kepada titik bahwa dia itu melakukan amalan-amalan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika orang yang sudah tua lalu keluarga disarankan dokter untuk pasang ventilator atau bantu bernapas. Dan ketika dokter bertanya kepada keluarga apakah alat ini akan diteruskan atau dilepaskan. Ketika dilepaskan, ketika waktunya sudah diangkat dokter tidak memungkinkan lagi, maka ketika itu keluarga memutuskan iya untuk dilepaskan. Lalu dokternya bertanya, apakah sudah ikhlas?
Nah, keluarga mengatakan insya Allah. Ketika hal itu dilepas, Ustaz, qadarullah masa amal kebanyakannya, dan ini juga terjadi dalam keluarga saya. Saat alat itu dilepas, ya sampai di situ nyawanya, dia langsung meninggal. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini dibolehkan dalam agama kita seakan-akan menolak takdir Allah kayak itu, Ustaz? Bahkan ada pangeran di Saudi sampai hari ini itu udah sampai 20 tahun lebih pakai alat bantu pernapasan, dan sampai hari ini masih hidup dan tidak bisa apa-apa. Itu bagaimana menurutnya, Ustaz? Jazakumullah khairan. Iya, eh, ini sama ya hukumnya dengan pengobatan ya. Sama hukumnya dengan pengobatan. Karena pengobatan itu ada pengobatan yang sifatnya antisipasi, ada yang sifatnya mengobati, ada yang sifatnya mempertahankan. Yaitu semuanya masuk ke pengobatan. Ya. Dan pengobatan itu, ya apabila diketahui bahwa itu bisa menyelamatkan jiwa, menghindarkan dari kematian, itu sifatnya wajib. Ya, kalau secara kedokteran, ya pengobatan tertentu itu bisa menyelamatkan jiwa atau menghindarkan kematian. Kalau tidak dilakukan maka akan menjadikan seseorang meninggal, ya maka dia diwajibkan untuk berobat dengan pengobatan itu. Tetapi kewajiban itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama digantungkan kepada kemampuan. Kewajiban dalam syariat itu digantungkan kepada kemampuan. Ketika ada kemampuan, maka wajib untuk dijalankan. Tapi ketika tidak ada kemampuan, maka kewajiban menjadi gugur, ya. Kewajiban menjadi gugur. Kemudian yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah kemampuan dirinya, ya. Bukan kemampuan orang lain. Bukan kemampuan orang lain, kemampuan dirinya. Apakah dia mampu ataukah tidak? Kalau dia misalnya tidak mampu, ya sudah, tidak masalah menghentikan eh, penanganan itu. Misalnya dia tidak punya uang, dia tidak punya biaya untuk pengobatan itu. Maka yang tadinya harusnya wajib, akhirnya gugur kewajiban itu. Kemudian menolong orang lain apakah wajib? Menolong orang lain apakah diwajibkan? Ini juga ya perlu dibahas. Ini kalau misalnya dia tidak punya uang ya. Dari sisi dia tidak wajib ya. Tapi apakah misalnya adiknya wajib untuk menolong dia? Apakah misalnya kakaknya wajib menolong dia atau pamannya misalnya wajib menolong dia? Wallahu taala alam, pertolongan itu sifatnya tidak wajib ya. Pertolongan itu sifatnya tidak wajib. Sehingga kalau misalnya memutuskan untuk tidak menolong ya karena pertimbangan maslahat dan mafsadah ya, maka Anda melihat ya tidak masalah. Karena kalau diteruskan misalnya manfaatnya kecil dari sisi eh, kemungkinan sembuhnya itu sangat kecil. Kalau eh, diteruskan mudaratnya besar. Misalnya eh, akan kehabisan uang. Ya, jadi uangnya seperti terbuang sia-sia ya. Padahal bukan sia-sia ya karena untuk menolong orang ada pahalanya. Tapi saudaranya melihat maslahatnya lebih besar untuk sesuatu yang lain. Maka apabila keadaannya pertimbangan-pertimbangan seperti itu, ya, Anda melihat dibolehkan ya untuk menghentikan pengobatan itu. Tapi kalau misalnya dia orang yang kaya raya, dia sendiri orang yang kaya raya, dia mampu untuk melakukan pengobatan yang seperti itu dalam waktu yang lama,
berarti dia punya kewajiban untuk menyelamatkan dirinya. Dia punya kewajiban untuk melakukan pengobatan itu. Wallahu taala alam. Sebenarnya sampai batas mana jaga aurat seorang wanita pada saat dirawat di rumah sakit atau sedang sakit atau dilakukan tindakan di besar. Kan kadang-kadang di rumah sakit juga ada dipanggil suster atau kaki di suster. Suster tapi perawat. Iya. Jadi batasan itu jauh lebih ekstrem. Iya, tadi disampaikan ya bahwa kewajiban kita ya menutup aurat. Hanya saja ketika kewajiban itu ya menjadi tidak mampu untuk kita lakukan, ya kewajiban itu menjadi gugur atau kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ada kewajiban-kewajiban yang tidak mampu untuk kita lakukan karena ketidakmampuan. Eh, Bisa juga ya untuk berusaha bagi orang yang punya kemampuan mengajukan permintaan kepada rumah sakitnya agar menyediakan perawat khusus ya untuk kita, perawat perempuan khusus. Bisa jadi itu sebagai pilihan ya. Kalau ada pilihan itu dan ada kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan ya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ya semampu kalian. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang berikutnya, ahsanallahu ilaikum wa ahsana ilaikum. Ustaz hafizakallah, Allah yahfadzuk. Ketika kita sering membeli suatu produk halal MUI. Kemudian kemarin produk tersebut dinyatakan MUI haram karena mengandung ada babinya, ya, mengandung babi gitu ya. Apakah makanan yang sudah dicerna tubuh tersebut tetap berdampak ke hati dan perbuatan kita? Oh, nasihat. Jadi asalnya MUI mengatakan halal, kemudian setelah itu mengatakan haram gitu ya. Wallahu ta'ala alam, dari sisi dosanya insya Allah tidak ya. Dari sisi dosanya insya Allah tidak. Karena pada asalnya makanan itu halal sampai diketahui keharamannya. Kemudian ini juga dia sudah berusaha untuk membeli produk-produk yang eh, ada tulisan halalnya dari MUI. Sehingga dia sudah berusaha sesuai kemampuan dia. Tapi ternyata ya dia ternyata masih kebobolan ya. Ternyata masih ada bahan dari babinya. Ya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena sudah berusaha semaksimal mungkin, dan adapun dampak ke hati dan perbuatan ya mudah-mudahan tidak demikian. Wallahu a'lam. Taib yang berikutnya, ahsanallahu ilaikum wa ahsana ilaikum. Ustaz hafizakallah, Allah yahfadzuk. Mengenai hati merupakan baik buruknya seseorang. Berarti akhlak seseorang itu adalah cerminan dari hatinya. Ini pertanyaannya. Apakah berarti akhlak seseorang itu adalah cerminan dari hatinya? Jawabannya iya. Akhlak seseorang itu cerminan dari hatinya. Semua keputusan di dalam tubuh kita itu yang memutuskan adalah hati kita. Ya, yang memutuskan adalah hati kita. Dan yang lainnya hanya sebagai pengikut saja. Yang inti itu hatinya. Karena ada juga orang yang bilang kalau misal perbuatannya kasar tapi sebenarnya hatinya lembut. Itu bagaimana Ustaz? Apa itu termasuk munafik? Kalau dikatakan munafik tidak ya. Tapi mungkin lembutnya hati tersebut ya, itu menurut dia mungkin. Menurut dia hatinya lembut.
Padahal sebenarnya masih kasar. Kalau hatinya lembut, kenapa perbuatannya jadi kasar? Ya mungkin yang dimaksud dia ada sisi kelembutan di dalam hatinya. Tapi ada sisi kasarnya. Sisi kasar itu yang tampak pada perbuatan kasarnya, sisi lembut ya yang tampak pada perbuatan lembutnya. Karena kan juga tidak mungkin ya manusia semua perbuatannya kasar kan tidak mungkin juga. Sulit kita dapatkan yang seperti itu, semuanya kasar. Tidak, ada sisi-sisi lembut. Kalau dominannya kasar berarti di dalam hatinya dominannya kasar. Walaupun ada sisi lembutnya. Kemudian disebutkan di sini, mohon dapat dijelaskan mengenai syaitan-syaitan yang membisikkan ke hati manusia. Apakah malaikat juga bisa membisikkan ke hati manusia? Bagaimana membedakan bisikan syaitan dengan hawa nafsu atau keinginan? Ya, manusia punya dua sisi ya. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Sisi baik mengajak manusia kepada kebaikan. Sisi buruknya mengajak manusia kepada keburukan. Itulah sifat manusia. Jadi ada nafsu baiknya, ada nafsu buruknya. Taib, yang berikutnya, manusia itu juga punya qarin dari jin, ada juga qarin dari malaikat. Ada qarin dari jin, ada juga qarin dari malaikat. Ya, qarin dari jin ini yang mengganggu manusia dan menggodanya untuk melakukan keburukan. Qarin dari malaikat ini yang mengajaknya kepada kebaikan. Untuk membedakan bisikan syaitan dengan bisikan hawa nafsu, ini agak susah ya. Bisikan syaitan itu dari luar dia, dengan bisikan yang lebih samar dari itu. Kalau bisikan dari luar kan kelihatan, kedengaran, ada suara. Baik suara itu suara yang hanya kita sendiri yang mendengarnya, atau didengarkan juga oleh orang lain. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi kalau yang dari dalam darah ini bisa jadi lebih samar dari itu. Untuk menghindarkan diri dari dua-duanya, ya kita banyak menuntut ilmu agama, kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dari godaan-godaan itu, ya. Kita banyak berzikir pagi dan sore, ya, agar Allah Subhanahu wa taala juga menjaga kita dari gangguan-gangguan syaitan seperti itu. Tapi para jemaah sekalian rahimanallah, sepertinya kita akhiri kajian kita sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, contoh. Dari mana? Saya tahu kan. Ya, Pak, ya.